Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan menjelaskan tentang sejarah sastra Melayu Purba. Sastra Melayu Purba ialah tradisi bersastra pada masa sebelum ada pengaruh India atau Hindu dan Buddha. Pada saat itu, sudah ada bentuk-bentuk sastra yang diungkapkan dalam bahasa lisan dari mulut ke mulut. Ibu, saya ingin bertanya bagaimana ciri-ciri dari sastra Melayu Purba dan ragam apa saja yang ada pada sastra Melayu Purba. Wah, bagus sekali pertanyaannya. Baik, Ibu akan jelaskan ciri-ciri dari sastra Melayu Purba. Ciri-cirinya yaitu mempunyai fungsi menimbulkan kekuatan dalam kehidupan manusia, diungkapkan dalam bentuk lisan, penceritaan dilaksanakan dalam acara tradisional, penampil adalah seorang yang memiliki harisma. Selanjutnya yaitu ragam-ragam sastra. Mantra, bentuk puisi bahasa yang berirama atau prosa pendek, pantun purba, bentuk-bentuk dongeng atau seperti cerita legenda dan mitos. Selanjutnya kita beralih ke materi sastra Melayu pengaruh India. Ibu, seperti apa sastra Melayu pengaruh India? Pengaruh sastra India bersamaan dengan masuknya agama Hindu dan Buddha, banyak sastra dari India lisan maupun tertulis masuk mempengaruhi sastra Melayu sehingga berkembang menjadi sastra Melayu lama. Nah, ciri-cirinya seperti berikut. Banyak menggunakan tokoh binatang yang menggambarkan watak manusia, banyak mengandung ajaran agama Hindu, beberapa karya telah diketahui penulisnya. Adapun ragam sastra Melayu pengaruh India. Seloka yaitu pantun berkait seperti Mahabharata dan Ramayana, cerita-cerita prosa menggunakan tokoh binatang berwatak manusia, cerita-cerita dengan tokoh dewa seperti Dewi Sri dan Jakataru. Semua paham? Paham, Bu. Nah, hari ini Bu akan menjelaskan tentang sastra Melayu pengaruh Timur Tengah. Masuknya pengaruh Timur Tengah, pengaruh sastra dari Timur Tengah terutama di Arab dan Irak bersamaan dengan penyebaran agama Islam ke Nusantara. Ragam puisi dan prosa pengaruh sastra Timur Tengah itu pada umumnya mengandung ajaran tauhid, pujian dan penceritaan perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat dan pahlawan pejuang Islam. Ibu, saya izin bertanya seperti apa ciri-ciri dari sastra Melayu Timur Tengah? Ciri-cirinya seperti pada umumnya dikenal sumber dan penulis atau pengarangnya berisi ajaran agama Islam, kisah-kisah dan pujian kepada perjuangan Nabi Muhammad SAW, banyak menggunakan kata-kata dari bahasa Arab. Kemudian ragam dari sastra Melayu Timur Tengah. Ragam zikir, ragam berjanji, burda, ragam dari Isra Miraj. Selanjutnya sastra Melayu pengaruh Eropa dan Jepang. Masuknya pengaruh Eropa sesudah masuknya pengaruh sastra dari Timur Tengah atau Arab, datang pula penjajah Belanda, Inggris, dan Portugis ke Nusantara. Belanda menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Dan mereka juga membawakan beberapa ragam sastra yang berkembang di Eropa. Selain itu, ada pun karya sastra mereka yang diterjemahkan atau disadur ke dalam bahasa Melayu. Apakah sastra Melayu Eropa dan Jepang memiliki ciri-ciri dan ragam sastra? Iya, ada. Ciri-cirinya yaitu pengarang sastra telah dituliskan dalam karya sastra, ragam sastra mempunyai konvensi yang baku, sumber penciptaan karya sastra sudah lebih luas, banyak karya sastra Eropa yang diterapkan. Sedangkan ragam sastra Eropa yaitu ragam prosa dan ragam puisi. Selanjutnya perkembangan sastra Melayu abad ke-19. Ibu, seperti apa sastra Melayu pada saat abad ke-19? Sejak abad ke-19, banyak karya sastra yang mulai ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu tinggi dan bahasa Melayu rendah atau Melayu pasar. Pada masa itu, beberapa daerah Nusantara mempunyai karya-karya sastra yang penting dan sampai sekarang masih dibaca, dicetak ulang atau disadur. Beberapa pusat penciptaan karya sastra Nusantara Melayu antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kesusastraan Melayu di Sumatera dan Kepulauan Riau. Ragam-ragam yang terkenal ialah hikayat, syair, dan pantun. Yang kedua kesusastraan Jawa, sastra yang paling tua di Kepulauan Nusantara, pengaruh sastra Jawa. Yang ketiga ada kesusastraan Sunda, salah satu kesusastraan yang tua dan kaya di Nusantara. Banyak naskah-naskah Sunda yang belum diteliti, sehingga belum banyak diketahui orang.
Ada pula Jenny Jarita, pantun yang berasal dari zaman penjajahan abad ke-14 dan ke-15 yang diceritakan turun-temurun secara lisan sampai sekarang, dituliskan nanti pada abad ke-19 misalnya Lutung.